Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen, Bapak Roni Aprinto, SEMPD, dan teman-temanku semua manajemen semester 6 yang kami banggakan. Kami di sini dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kartel Internasional dan Diskriminasi Harga. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Danur Ruminto, yang kedua ada Mas Indra Hani Wijaya, dan yang ketiga ada Mbak Latifah Indasari. Baik, langsung saja masuk materi. Yang pertama adalah pengertian kartel. Kartel adalah sebuah organisasi yang diciptakan melalui perjanjian formal antara sekelompok produsen barang atau jasa untuk mengatur pasokan dalam upaya untuk mengatur atau memanipulasi harga. Syarat, ciri-ciri, dan karakteristik kartel. Syarat terbentuknya kartel adalah praktik kartel biasanya diwujudkan ke dalam sebuah kongsi dagang tertentu yang memiliki jenis badan hukum tertentu pula. Selanjutnya, ciri-ciri kartel. Yang pertama adalah organisasi perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi barang-barang sejenis. Yang kedua, persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditi tertentu. Selanjutnya adalah karakteristik kartel. Kartel secara umum harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapat konspirasi di antara pelaku usaha. Yang selanjutnya melibatkan peran dari senior perusahaan atau jabatan eksekutif perusahaan. Yang ketiga biasanya menggunakan asosiasi untuk menutupi persekongkolan tadi. Baik, terima kasih Mas Nando. Saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis kartel. Ada 5 di sini. Untuk yang pertama kartel daerah, untuk yang kedua kartel kondisi, untuk yang ketiga kartel produksi, untuk yang keempat kartel harga, dan yang terakhir kartel pembagian laba. Ya, keuntungan dan kerugian kerjasama kartel. Untuk yang keuntungan, yang pertama, kedudukan monopoli kartel di pasar menyebabkan kartel memiliki posisi yang baik dalam menghadapi persaingan. Kedua, resiko penjualan barang-barang yang dihasilkan dan resiko kapital anggota-anggotanya bisa diminimalkan karena baik produksi maupun penjualan bisa diatur dan dijamin jumlahnya. Tiga, kartel dapat menjalankan rasionalisasi sehingga harga barang-barang yang dijual diproduksi kartel tersebut cenderung turun. Untuk yang kerugian, yang pertama, dalam berbagai kemungkinan persaingan kartel bisa menyelundup ke dalam anggota kartel. Kedua, dalam kehidupan masyarakat luas, kartel dianggap sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat karena kartel tersebut praktis bisa meninggikan harga dan dengan leluasa. Tiga, peraturan-peraturan yang dibuat bersama di antara anggota dengan saksi-saksi teman kartel tersebut akan meningkat kebebasan anggota yang bergabung di dalam kartel tersebut. Intinya pengertian diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah menaikkan laba dengan cara menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda atas alasan yang tidak berkaitan dengan biaya. Diskriminasi harga terjadi saat produsen menerapkan harga yang sama karena alasan yang tidak ada perbedaan harga, tapi tak semua perbedaan harga mencerminkan diskriminasi harga. Baik, selanjutnya cara-cara diskriminasi harga. Untuk yang pertama, jika monopoli mampu memisah-misahkan pasar. Dua, elastisitas permintaan pada setiap tingkat harga harus berbeda di antara kedua pasar agar diskriminasi harga tersebut menguntungkan. Tiga, biaya tidak boleh melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh. 4, produsen dapat mengeksploiter sikap tidak
rasional konsumen. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Latifah Sari. Untuk penjelasan berikutnya mengenai jenis dari diskriminasi harga. Di sini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu diskriminasi harga derajat pertama, diskriminasi harga derajat kedua, serta diskriminasi harga derajat ketiga. Pengertian dumping. Dumping adalah tindakan ekspor barang ke negara lain dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga normal di negara pengimpor. Untuk jenis-jenis dari dumping di sini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu predatory dumping, resistant dumping, serta sporadic dumping. Kebijakan politik dumping adalah tindakan perdagangan internasional yang dinilai tidak lazim karena merugikan negara lain. Nah, Indonesia ini merupakan anggota dari WTO, yang berarti Indonesia patuh pada peraturan-peraturan WTO termasuk peraturan sengketa anti-dumping. Sekian presentasi yang dapat kami berikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.